Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang VPN atau Virtual Private Network. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Safira Rahmania Putri Arianto dengan NIM 190512140039 dari Prodi S1 Sistem Informasi A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama adalah VPN Client to Office dan yang kedua ada VPN Office to Office. Oke, untuk mengetahui perbedaannya, kita akan langsung saja ke video simulasi yang pertama terkait VPN Client to Office. Selamat menonton! Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke video simulasi yang pertama terkait VPN Client to Office. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui cara VPN Client to Office, kemudian yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Untuk yang poin B, percobaan, untuk skenario-nya dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN Client to Office. Langkah percobaannya. Langkah percobaan yang pertama itu terkait konfigurasi koneksi internet di jaringan PC client. Yang pertama adalah sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter. Nah, ini adalah gambaran cara-cara sharing interface. Kita langsung saja. Di sini ini adalah Wi-Fi rumah saya. Caranya klik saja. Kemudian di sini pilih yang network and internet setting. Nah, di sini pilih yang change adapter option. Nah, di sini untuk yang VirtualBox host only network ini yang di VirtualBox ini adalah WiFi rumah saya, SafiraNet. Ini awalnya tidak ada tulisan shared ya, karena ini sudah saya sharing. Caranya gampang saja. Misalkan teman-teman belum di-sharing, caranya tinggal klik kanan, kemudian pilih yang properties. Nah, di sini nanti kalian pilih yang sharing. Nah, ini kalian awalnya itu masih belum allow ya. Jadi kalian klik allow, kemudian di OK aja. Nah, nanti akan muncul tanda share di sini. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Buat skema jaringan seperti di bawah. Ini menggunakan GNS3 yang terdiri dari yang pertama ada cloud, yang kedua ada Ethernet switch, yang ketiga ada router, dan yang kedua dan yang poin D ada 2 PC Windows XP. Ini adalah skema jaringan kliennya di GNS3. Di sini sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum membuat, gampang banget caranya. Kalian tinggal masukkan aja. Kalian tinggal pilih misalnya di sini, pilih yang cloud ini ya. Kalian tinggal cari cloud, lalu kalian tarik ke sini, kemudian sama untuk routernya juga kalian tulis R gitu. Kita cari, nah ini R-nya, lalu kalian tarik ke sini juga. Kemudian setelah kalian sudah jadi ini, jangan lupa untuk menyambungkannya. Pakai ini nyambunginnya ya. Lalu ini pilih disambungin ke sini dan seterusnya seperti itu. Kemudian jangan lupa ini nanti konfigurasi terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Dengan cara klik kanan, kemudian kalian pilih configure. Nah, di sini nanti ini belum ada ya. Lalu kalian pilih aja yang show special Ethernet interface. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kalian tambahkan yang VirtualBox host only network. Lalu kalian add, lalu kemudian kalian OK. Kemudian setelah ini sudah terkonfigurasi, kemudian sudah tersambung, kalian jangan lupa pilih yang tanda hijau ini untuk membuka di Windows XP-nya. Nah, setelah kita start, kita tunggu sampai yang muncul Windows XP-nya. Nah, ini sudah muncul ya untuk PC 1, PC 2, dan juga dari R ini adalah router. Pastikan semua ketiga ini sudah running ya di VirtualBox kalian. Kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang ketiga, hubungkan router ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Ini tadi sudah saya demokan ya, terkait yang tadi configure.
Kemudian yang keempat ini configure router dari Winbox PC1 yang poin A buat IP DHCP klien di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita praktekkan di PC1. Langsung saja kita ke Winbox. Kita pilih yang tanda titik 3 ini, kemudian pilih yang MAC address-nya, lalu klik connect. Kemudian tadi kan perintahnya ke IP, kemudian di DHCP client. Nah, di sini ini awalnya masih belum ada ya teman-teman. Kalian tinggal tambahkan ini, kemudian pilih interface-nya itu Ether 1, kemudian kalian oke. Kemudian muncullah seperti ini. Nah, ini kalian harus bisa statusnya ini harus bound. Nggak boleh searching karena ini untuk mendapatkan DHCP dari IP DHCP kliennya. Di sini aku mendapatkan IP address-nya itu 192.168.137.86. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah yang B ini, tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1/24. Nah, kita langsung saja demokan. Ini ya. Kita ke, ini sudah selesai, kita ke IP, kemudian di yang addresses. Nah, di sini kita tambahkan addressnya sesuai perintah tadi 192.168.25.1/24. Kemudian interface-nya ini kita pilih yang Ether 2. Nah, kemudian klik OK. Nah, hingga muncul seperti ini. Kemudian kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, ini sudah selesai tadi ya. Langkah yang kelima sekarang, setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan Allow Remote Request. Kita ke IP, kemudian di DNS. Nah, di sini kita pilih yang Allow Remote Request ini kita centang seperti ini, kemudian kita klik yang OK. Oke, setelah itu kita ke langkah selanjutnya, langkah ke-6. Nah, tadi ini sudah selesai ya, kita allow. Kemudian langkah yang ke-6 ini, kita create NAT dengan chain-nya itu src NAT. Kemudian out interface-nya Ether 1 melalui menu IP firewall NAT chain src NAT. Out interface-nya Ether 1, action-nya ini masquerade. Nanti harusnya seperti ini gambarnya. Kita langsung saja demokan. Kita pilih yang IP, kemudian tadi firewall. Nah, di sini kita pilih yang ini, menunya itu NAT. Kemudian kita pilih yang tanda plus ini, plus yang tanda plus. Kemudian pilih yang C-nya ini src NAT, sudah benar ya. Kemudian kita ke out interface. Kita pilih yang Ether 1. Ini sudah benar, Ether 1. Nah, kemudian action-nya ini kita pilih yang masquerade. Nah, seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, hingga muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, sama kan? Kemudian langkah yang ke-7, buat DHCP server di Ether 2. Settingannya seperti ini ya. Untuk langkah yang ke-7, langsung saja kita ke IP, kemudian di DHCP server. Nah, lalu ke DHCP setup. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih interface-nya ini Ether 2. Seperti ini ya, kemudian klik next. Kita klik next aja terus. Ini DNS servernya, kita juga next. Ini list time-nya, next. Oke. Kita ke langkah selanjutnya. Langkah ke-8, pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network-nya atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Perintahnya adalah ipconfig
renew. Seperti itu ya. Kita ke PC1 dulu. Kita silangin aja ini. Nah, kita ke command prompt untuk ngeceknya. Pertama kita ketikkan perintah ipconfig. Kita lihat. Nah, ini IP-nya masih 169, ini berarti belum mendapatkan IP ya. Lalu kita lanjutkan perintahnya adalah ipconfig renew. Jadi IP-nya sudah dapat ya teman-teman. Awalnya kan ini, berubah menjadi IP yang ini. Nah, sudah berhasil. Kita cek juga di PC yang kedua. Kita ke PC 2. Nah, awalnya kan gini. Lalu kita ke command prompt. Kita cek dulu ipconfig-nya dulu. Nah, ini masih segini ya, 169. Lalu kita renew ipconfig renew. Nah, sudah dapat ini IP-nya yang baru. Oke, kita sudah sukses. Untuk langkah yang ke-8, kita lanjutkan ke langkah yang terakhir, langkah 9. Pastikan PC1 dan PC2 sudah terhubung dengan internet dengan melakukan browsing ke google.co.id atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Ping 8888. Ini PC1, coba aku cek. Di sini ping 8888. Nah, sudah reply, sudah berhasil. Untuk yang PC1-nya, kita cek ke PC2-nya. Ke command prompt ping 8888. Nah, sudah reply juga, ternyata juga sudah berhasil. Ke poin yang kedua, yaitu cek koneksi dan trace route dari PC ke kantor. Untuk langkah yang ke-10 ini, pastikan PC1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Ping kemjar.formosasejati.co.id. Di command prompt, kita coba ketik ping kemjar formosa sejati.co.id. Nah, ini sudah reply ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Ini sudah terhubung berarti ke domain Kemjar Formosa sejatinya. Lalu ke langkah 11, lakukan penelusuran root dari PC1 atau klien ke router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Perintahnya adalah tracer kemjar formosa sejati.co.id. Langsung saja kita ke tracer-nya. Kita langsung aja telusuri tracer kemjar formosa sejati.co.id. Nah, kita cek melalui mana saja. Totalnya ini ada 14 router, 14 jalur yang sudah dilewati. Di sini tertulis trace complete. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang ke-12, lakukan pengecekan koneksi ke server kantor. 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut, atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC1 dan PC2. Kita coba saja ke langkah yang ke-12. Kita coba di sini. Kita ping 192.168.50.2. Harusnya ini masih belum tembus ya teman-teman, karena ini kan masih di firewall oleh kantor. Nah, ini masih request timeout terus. Kita tunggu aja. Seperti yang kita tahu bahwa IP private ini dari kantor tidak bisa di routing di internet, sehingga harus melalui VPN ini. Oke. Kemudian kita cek dari langkah selanjutnya. Yang ke-13, buat koneksi VPN klien di PC1 seperti langkah berikut. Nah, seperti ini. Nanti akan saya demokan.
Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke PC 1. Nah, di sini pilih gambar ini, teman-teman. Kita pilih yang ini ya, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian open network connection. Nah, di sini pilih yang create a new connection. Nah, kemudian kita klik yang next. Kita pilih yang connect to the network at my workplace. Nah, kemudian next. Kita pilih yang VPN connection, next. Nah, di sini company name-nya kita pilih, kita ketikkan Kemjar gitu ya. Nah, seperti ini aja. Kemudian next. Di sini kita tuliskan kemjar.formosasejati.co.id. Oke, setelah itu kita next. Kita jangan lupa klik yang add a shortcut, finish. Nah, kemudian di sini juga ada shortcutnya, teman-teman. Ada Kemjar, kita klik aja. Di sini kita disuruh masukkan username dan juga passwordnya. Username-nya kita masukkan adalah Kemjar1. Passwordnya sama juga, Kemjar1. Kemudian jangan lupa untuk save this username and passwordnya. Kemudian pilih yang connect. Kita connect-kan. Nah, jadi di sini sudah ada dua interface ya, teman-teman. Ada dari VPN-nya dan juga ada dari local area network-nya. Tadi ini sudah saya demokan ya, teman-teman, terkait membuat koneksi VPN di klien di PC 1. Sudah clear. Kemudian angka 14 ini juga sudah ketika kita memasukkan username dan juga passwordnya, yaitu Kemjar1. Ini gambar yang tadi ya, teman-teman. Kemudian jika terkoneksi, cek dengan perintah ipconfig apakah ada IP baru yang tercipta. Coba kita ke PC 1, kemudian ke command prompt, kita coba ipconfig. Harusnya ada IP-nya 2 ya, teman-teman. Kita cek, kita enter. Nah, ini adalah IP yang tadi sebelumnya, IP address-nya di local area connection-nya. Ini adalah IP VPN-nya, yaitu 172.18.18.187. Di langkah yang ke-15, lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC 1 dan PC 2. Amati hasil perbedaannya. Nah, ini kita coba ping server kantornya dulu ya. Di PC 1 terlebih dahulu. Nih, kita coba ping 192.168.50.2. Enter. Nah, ini sudah reply, tandanya sudah tembus ya, teman-teman. Kemudian kita coba cek di browsernya, di Mozilla Firefox-nya. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.50.2. Nah, jadi ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Office itu sudah menyiapkan web server yang hanya bisa diakses oleh intranet. Jadi ini karena sudah setting VPN, jadi sudah bisa untuk akses ke servernya. Sudah nyambung, kita coba tracer kembali, tracer, kemudian IP dari server kantornya 192.168.50.2. Nah, ini tracernya itu sudah selesai, ada tulisan trace complete. Jadi di sini bisa dilihat ya, teman-teman, bahwa routingannya itu jadi lebih pendek, cuman 2 routingan saja. Berbeda dari yang sebelumnya tadi, berapa ya? Tadi kalau nggak salah, nah ini 14 routingannya tuh 14, banyak sekali. Nah, setelah melalui VPN ini, kita setting VPN jadi lebih pendek tracingannya. Routingannya cuma melewati 2 ini aja. Oke, kita coba di PC 2-nya ya, teman-teman. Karena PC 1 kan sudah disetting melalui VPN. Kita cek coba di PC 2-nya. Karena PC 2 ini kan tidak dilakukan settingan VPN ya. Jadi harusnya itu tidak bisa nyambung ke Office-nya. Kita coba di sini command prompt. Kita coba ping ke IP server kantornya 192.168.50.2. Nah, ini nggak akan nyambung ya, teman-teman, karena emang tidak
melalui VPN-nya tidak disetting seperti itu. Jadi perbedaannya itu bisa dilihat bahwa PC1 tadi melakukan settingan VPN, tapi PC2 ini tidak melakukan VPN, sehingga tidak bisa nyambung ke Office-nya. Sekian penjelasan terkait VPN Client to Office. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke video simulasi yang kedua terkait VPN Office to Office. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja VPN Office to Office, kemudian untuk mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Jadi untuk skenario-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini berbeda dari sebelumnya. Kalau yang client to office itu bagaimana caranya tiap klien ini bisa membuat settingan VPN agar bisa terkonek ke office-nya. Tetapi untuk yang office to office ini, untuk VPN-nya itu dibuat di kantor cabang ini, teman-teman. Jadi VPN-nya itu berupa router cabang ini. Jadi secara otomatis siapapun klien yang ada di bawah dari router ini akan bisa tersambung ke router A atau ke office-nya, server office-nya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk langkah percobaan yang 2.1 ini hampir sama, bahkan sama persis dengan yang client to office ya, teman-teman. Ini juga sama. Kita langsung saja ke bagian skenario yang berbeda antara yang pertama dan yang ini. Perbedaannya itu di langkah ini, teman-teman. Nah, langkah 2.3 yaitu tentang konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Jadi kita akan ubah settingannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ke lanjutannya di PC1. Nah, kita tutup aja yang sebelumnya. Kita akan klik shortcut yang Kemjar ini. Nah, kemudian kita disconnect terlebih dahulu. Disconnect ini tujuannya adalah agar menghapus VPN dari klien ke office-nya. Kita akan membuat VPN office to office kan. Jadi kita disconnect aja ya terlebih dahulu. Kemudian kita ke network connection. Nah, di sini tadi kan ada dua interface ya. Ada local area connection sama Kemjar ini. Lalu yang Kemjar ini kita hapus. Kita delete aja. Yes. Oke, kemudian kita ke langkah yang selanjutnya. Langkah ke-13 yaitu buat koneksi VPN dari router kantor cabang atau router B seperti langkah berikut. Nah, jadi akan saya demokan untuk settingannya di PPTP client ini. Caranya adalah kita ke PC1, kemudian kita pilih yang ini, teman-teman, Winbox tadi ya. Kemudian kita akan ke PPP. Kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan ke PPTP client. Nah, di sini untuk generalnya kita isi namanya adalah PPTP Kemjar aja ya. Nah, kemudian untuk dial out-nya ini kita konekkan ke kemjar.formosa.sejati.co.id. Untuk usernya kita pilih Kemjar1, passwordnya juga sama ya, teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, pastikan di sini itu ada tulisan R ya, teman-teman. R ini adalah tandanya itu sudah running, sudah berhasil jadi PPTP client. Nah, buktinya apa sih kalau sudah berhasil jadi PPTP client? Buktinya itu ada di langkah selanjutnya, teman-teman, langkah ke-14. Nah, setelah kita tadi masukkan kan Kemjar1 dan juga user passwordnya, jika sudah terkoneksi, silahkan cek IP pada menu IP address. Apakah sudah terbentuk IP baru atau belum? Dalam simulasi ini akan muncul IP baru. Nah, ini IP-nya. Kita akan cek di PC1 ya, teman-teman, di IP, kemudian di address. Nah, di sini sudah keluar ya, teman-teman. Ini.
ini muncul IP baru yaitu interface-nya itu PPTP Kemjar. Di sini saya dapat IP-nya 172.18.18.187. Jadi ini adalah IP-ku. Nah, oke, kita ke langkah yang selanjutnya. Buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti gambar berikut. Nah, kita langsung saja. Kita ke IP, kemudian routes. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita isikan 192.168.50.0/24. Kemudian gateway-nya ini apabila ingin mengakses ini, kita lewatkan gateway-nya itu di sini teman-teman, di PPTP Kemjar sini ya. Kemudian kita oke. Nah, untuk routingannya cuma kayak gitu aja teman-teman, sangat mudah. Kemudian kita lanjutkan ke langkah nomor 16, create NAT dengan chain sama dengan src NAT. Out interface-nya ini kita lewatkan PPTP Kemjar melalui menu IP firewall NAT. Chain-nya itu ini, out interface-nya PPTP Kemjar, action-nya itu Masquerade. Kita akan praktekkan. Di sini kita pilih IP, kemudian firewall, kita pilih yang NAT ini, kemudian di klik yang tanda add ini, kemudian C-nya src NAT, kemudian out interface-nya kita pilihkan yang lewat PPTP Kemjar ini. Kemudian untuk action-nya jangan lupa kita pilih yang Masquerade. Lalu diklik OK. Nah, di sini akan muncul dua out interface ya teman-teman. Nah, ini bisa dilewatkan Ether 1 dan juga PPTP Kemjar. Kita lanjutkan ke langkah yang ke-17, langkah terakhir. Lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11. Langkah 12 ini kita ping ke server ini ya, ke server kantor IP-nya ini. Lalu dicek juga, kemudian di tracer. Kita langsung saja ke PC 1. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan ping IP-nya 192.168.50.2. Nah, ini sudah reply. Kemudian kita akan cek tracer-nya 192.168.50.2. Kita cek lewat mana saja. Nah, sudah selesai teman-teman. Hanya lewat 3 rute saja. Oke, sudah aman yang PC 1, kita coba ke PC 2. Nah, harusnya apabila office to office itu kan semua klien di bawah router kantor cabang itu harusnya sudah connect kan ke server pusat. Jadi kita akan cek harusnya ini sudah connect juga ya, meskipun tidak disetting VPN-nya. Ping 192.168.50.2. Nah, sudah reply juga. Tandanya ini juga sudah bisa akses ke kantor pusat. Kemudian kita cek tracer. Kita cek apakah sama juga. Nah, juga sama ya teman-teman. Kemudian langkah terakhir kita akan cek di PC 1 apakah ini bisa mengakses web dari server kantornya. Kita ke Mozilla. Nah, di sini kita akan cek 192.168.50.2. Nah, ini sudah bisa mengakses di server pusatnya ya teman-teman. Kita akan cek di PC 2-nya. Kita ke Mozilla. Kemudian kita cek, harusnya ini juga sudah bisa connect ya. 50.2. Nah, ini juga bisa. Nah, ini menandakan bahwa kalau client to office itu settingan VPN-nya itu hanya per PC. Jadi misalnya PC 1 yang setting VPN, jadi PC 2 itu tidak bisa akses karena belum di setting VPN-nya. Tetapi kalau office to office ini semua PC di bawah router kantor cabang ini bisa otomatis semuanya itu bisa akses ke
router atau server dari kantor pusatnya. Sekian penjelasan terkait VPN baik client to office maupun office to office. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.